poin, 40% itu dari prakteknya ya. Jadi make sure kalian bisa, ya saya tahu sih nanti kalau ketika praktek itu kan satu pengawas itu kurang lebih akan handle 3 sampai 4 orang gitu ya. Jadi kalian pasti bakal pengalaman pasti bakal grogi gitu loh ya. Tapi mudah-mudahan kalau kalian sudah tahu step by step apa yang harus kalian lakukan ketika apa mengerjakan soal praktek, harapannya bisa lebih bagus ya. Oke. Nah, ya tanpa membuang waktu ya, karena kita waktunya terbatas dan kita harus review banyak topik ya. Jadi saya akan langsung mulai. Nah, just information for you, mungkin ada beberapa kelas yang belum dapat informasinya ya. Jadi untuk UAS ini we have three types of questions. Yang pertama adalah multiple choice with justification ya. Kenapa dibuat justification? Biar diharapkan dengan adanya justification itu nilainya nggak langsung salah dan benar gitu ya. Karena kita tahu kalau multiple choice, kalau salah kalian bisa langsung dapat nilai di sini multiple choice itu skornya 4 ya per poin. Kan lumayan ya kalau langsung salah langsung -4 apa berkurang 4 poin gitu. Jadi dengan ada justification itu juga akan diperhitungkan ya. Jadi kalau misalnya salah itu diharapkan tidak langsung hilang tuh 4 poinnya ya. Dan kalaupun benar tanpa alasan itu juga tidak akan mendapatkan full 4 poin tadi ya, karena yang paling penting di sini adalah justification-nya ya. Kemudian you will also have 10 questions of true or false with justification ya. Again ya, justifikasinya yang dinilai di sini nggak perlu panjang-panjang, yang penting apa ya, poinnya tuh dapat gitu loh ya. Kemudian ada essay 3 pertanyaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Nggak ada? eh, bisa dibuka lagi ya tentang acid base and their equilibrium ya, kesetimbangannya itu seperti apa ya. Kemudian konsep pasangan asam basa konjugat ya. Eh, Misalnya saya punya contoh di sini ya. Jadi langsung saja mungkin reviewnya biar cepat. Nah, misalnya saya punya acid and base. Di sini acidnya itu hydrochloric acid, kemudian NH3 sebagai basanya di sini. Kemudian ketika mereka direaksikan ya, kemudian kita disuruh menentukan ya yang menjadi pasangan asam konjugatnya yang mana, basa konjugatnya yang mana, kemudian apa arah reaksi atau arah kesetimbangannya itu ke kanan atau ke kiri ya. Kita bisa prediksi ya. Dan untuk tabel ini ya, ini akan sangat diperlukan ya untuk menentukan reaksi ini akan berjalan kemana. Dan jangan khawatir, tabel ini juga akan disertakan kok di soalnya. Jadi kalian nggak perlu hafalin ya. Yang penting bisa cara bacanya. Oke ya, kita langsung mulai. Misalnya saya punya contoh di sini, asamnya itu adalah HCl. Oke, ini adalah asidnya. Kemudian basanya adalah NH3 ya. Ketika mereka direaksikan ya, eh, balik lagi konsepnya ya, asam itu adalah yang apa? Yang bisa mendonorkan H+ ya. Makanya nanti H+ dari HCl ini ya itu akan lepas ya, sehingga akan menyisakan Cl-. Ya, karena hanya H+ dari HCl dia akan melepaskan H+. Nah, H+ dari HCl ini akan ditangkap oleh NH3 sehingga dia akan membentuk NH4+ gitu ya. Nah, kemudian HCl ini karena dia kehilangan satu H+-nya sehingga menyisakan Cl. Nah, Cl di sini ya, ini namanya apa? Masih ingat nggak? Ini namanya konjugat asam atau konjugat basa. Yuk, siapa yang masih ingat? Oke, ada Victor. Tadi saya lihat di list namanya. Apa Victor? Masih ingat nggak Victor? Basah ya, Bu? Basa ya. Jadi Cl- di sini dia akan berperan sebagai basa konjugat ya, konjugat basa.
ya aja. Kemudian NH3 yang menangkap H plus dari HCl, dia akan berubah menjadi NH4 plus. Di sini dia akan berperan sebagai konjugat asam, ya. Jadi pasangannya itu asam sama konjugat basa, ya. Jadi HCl ini pasangannya dengan Cl-, sehingga asam pasangannya dengan basa konjugat. Nah, kemudian NH3 ini pasangannya adalah dengan NH4 plus, yang mana pasangan dari basa itu selalu konjugat asam, ya. Jadi jangan kebalik, ya. Jadi ketika awalnya dia asam, pasangannya bukan konjugat asam, ya, tapi konjugat basa seperti itu. Nah, kemudian sampai sini konsep ini ada yang masih bingung, mumpung belum ujian, silakan bisa langsung raise hand. Nggak ada, udah paham semua ya konsep yang ini ya. Oke, nah kemudian ketika kalian ditanya ya dari reaksi antara HCl dan NH3 ini, ketika kesetimbangan itu reaksinya tuh lebih mengarah kemana sih sebenarnya ya, ke kanan atau ke kiri kah ya. Nah sekarang kita akan melihat tabel 8.2 ini ya. Nah kita lihatnya itu per pasangan dulu ya. Jadi pasangannya HCl oh sorry sorry, jadi kita ngelihatnya itu asam dan asam, basa dan basa gitu ya. Nah di sini ini boleh saya hapus kali ya, boleh saya hapus ya. Oke, saya mulai dari awal lagi biar bersih menjelaskannya enak. Oke, nah untuk menentukan arah reaksinya kita akan mengecek dari tabel ini, dan cara ngeceknya itu kalian bisa lihat per golongan asam ya. Jadi kita akan cek dari asam yang ini dengan asam yang ini gitu ya. Jadi bukan perpasangan tadi, sorry. Asam-asam basa. Oke, sekarang kita di sini punya dua asam ya. Satu asam konjugat gitu. Nah, asamnya adalah HCl dan NH4+. Okay, so now we can find in this table HCl itu posisinya ada di sini. Kemudian NH4 plus itu mana, Pak? Oh, ini di sini. Oke. Nah, kalau kalian bandingkan ya antara HCl tuh dia uh, upper position ya kalau kamu bandingkan sama amonium ion ya. Sedangkan di sini semakin ke atas itu semakin strong ya. Oke, sehingga HCl di sini dia berperan sebagai stronger acid ya. Jadi kalau dibandingkan dengan NH4 plus ya, HCl itu stronger ya, sedangkan NH4 plus itu weaker gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang basa, di sini kita ada dua jenis NH3 dan Cl-. Sekarang kita lihat di sini NH3 itu di sini. Kemudian Cl- di sini. Posisi NH3 itu ada di lower position ya, dan di sini posisi yang semakin bawah itu menunjukkan dia semakin kuat ya. Sehingga untuk yang di sini ketika kamu membandingkan between NH3 dan Cl-, NH3 itu dia posisinya lebih kuat ya. Sehingga karena yang di kiri ini kelompoknya itu lebih kuat dibandingkan yang di sebelah kanan ya, reaksinya itu selalu berarah dari yang kuat menuju ke yang lemah ya, sehingga ketika kamu menuliskan arah reaksinya itu seperti ini ya, panah ke kanan itu lebih panjang ya karena reaksinya itu lebih mengalir ke kanan gitu, karena mengalir dari stronger ke yang weaker kayak gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Bu, ya silakan. mungkin ada kemungkinan nggak, misalnya kayak em, yang stronger acidnya itu di sebelah kirinya itu di pair dengan weaker base, itu ada kemungkinan nggak? Em, ya, jadi ini posisinya seperti ini ya, karena biasanya untuk yang seperti ini itu gimana ya cara ngejelasinnya ya? Ini tuh reaksi antara
asam yang kuat dengan asam yang maksudnya asam lemah dengan asam yang lebih lemah, cenderungnya seperti itu. Ntar ya. Ya. Jadi reaksi yang bisa berjalan bolak-balik ini ya, ini tuh secara umum gampangnya ngejelasinnya itu dia selalu akan either stronger di sisi kiri ya, atau stronger di sisi kanan gitu loh. Jadi arahnya seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, biasanya arahnya itu sudah pasti ke kanan gitu. Sedangkan kalau model yang apa seperti ini. Nah, itu tuh masih bisa bolak-balik antara kanan dan ke kiri. Makanya kamu harus perlu menentukan ini tuh arahnya kemana gitu. Jadi kalau yang apa saling meniadakan ya, maksudnya kayak gini kan di sebelah kiri stronger sama stronger gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya di salah satu komponennya itu yang satu stronger, satu weaker, nah itu kan saling meniadakan. Artinya ya itu akan selalu berjalan ke satu arah gitu ya, sudah pasti berjalan ke kanan ya gitu. Nah, karena di sini apa ya? Dan kita udah belajar tuh ya kalau melibatkan asam lemah, basah lemah itu kan derajat ionisasinya itu kurang dari satu ya. Jadi eh, gimana ya? Reaksinya itu tidak berjalan full ke satu arah gitu. Jadi reaksinya itu kan bolak-balik sehingga em, kalau salah satu apa reaksinya itu saling meniadakan tuh pasti akan berjalan ke satu arah. Nah, kalau reaksinya yang seperti ini itu pasti di sebelah kanan atau kiri itu ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah kayak gitu, Aiden. Simpelnya kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Aman ya. Jadi ini yang benar-benar basicnya ya, gampangnya seperti ini dan ya buka kartu ya. Saya sama Pak Hari pun juga nggak akan bikin soal yang ribet-ribet, nggak akan jauh-jauh dari yang apa latihan soal, terutama yang saya keluarkan hari ini ya. Karena berkaca di UTS kemarin, ya nilainya surprisingly cukup. Ya gitulah ya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih bagus gitu. Oke, nah kemudian konsep yang penting ya ini juga akan saya keluarkan karena ini bakal kepakai terus ya sampai nanti kalian penelitian pun kalian bekerja menggunakan buffer ya jangan sampai nanti penelitian nggak bisa ngitung buffer ya waktu sidang terkena lagi tuh ini nggak pernah belajar siapa dosen kimianya kayak gitu oke ya nah jadi ketika kita bicara, if we were talking about acid and base ya itu pasti juga kita nggak akan lepas dari buffer ya. Jadi buffer itu kan apa sih? Masih ingat nggak? Wira, buffer apa Wira? Ya ada Wira tadi. Tasya, kemana ini? Oke ya. Jadi em, buffer ya, buffer itu adalah larutan, istilah kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah larutan penyangga ya. Kenapa disebut sebagai larutan penyangga? Jadi larutan yang pH-nya itu relatifly stabil. Ada penambahan asam maupun basa ke dalamnya ya. Jadi apakah nggak berubah sama sekali? Ya kemungkinan terjadinya perubahan ada, tapi mungkin tidak signifikan ya. Tapi banyak hal yang mempengaruhi ya. Tapi umumnya seperti itu ya. Nah, eh, buffer ini ya, larutan buffer itu selalu terbuat dari dua komponen. Yang pertama adalah weak acid dan garamnya. Bisa nggak Bu kalau dibuat dari basa lemah dan garamnya? Bisa, bisa. Ya, bisanya sih bisa. Ya, tapi itu tidak umum. Yang paling umum digunakan itu adalah campuran dari asam lemah dan garamnya. Seperti itu. Nah, pertanyaan kemudian adalah
kenapa harus ada dua bahan tadi ya? Fungsinya apa gitu? Karena kembali lagi ke definisinya ya, kamu pengen punya larutan yang bisa stabil terhadap penambahan asam dan basa. Jadi saya selalu ibaratkan kamu harus punya dua jenis tentara dong kalau gitu ya. Jadi tentara buat menahan asam dan tentara yang buat menahan basa gitu. Nah, dari dua komponen ini, asam lemak dan garamnya, mana sih dari mereka masing-masing yang berperan sebagai acid defender, mana yang berperan sebagai base defender, itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada asam lemah ya. Misalnya buffer itu macam-macam ya. Jadi buffer itu ada buffer fosfat, buffer asetat, buffer karbonat ya. Tiga itu adalah buffer utama dalam tubuh kita ya. Selain itu juga masih banyak lagi jenisnya. Di sini saya kasih contoh buffer asetat ya, consists of acetic acid and natrium asetat ya. Nah, garamnya tadi ya CH3COONA ya ketika jadi sebenarnya komponennya itu adalah CH3 dan CH3COONA. Tapi ketika di dalam larutan CH3COONA tadi ya dia akan terdisosiasi ya, dia akan membentuk CH3COO- ya. Dan si asetat ion ini yang akan berperan sebagai base sorry konjugat base-nya ya, basa lemahnya. Basa lemah dari asam asetat. Nah, fungsinya balik lagi tadi ya. Jadi kalau asam asetat karena di sini namanya juga asam ya. Asam itu punya H+, ya. Nah, H+ di sini fungsinya ya. Jadi nanti H+ dari CH3COOH ini dia ini yang akan mengcounter OH- dari basa itu ya, sehingga acetic acid di sini dia akan berperan sebagai base defender. Ya, jadi dia akan menahan basa. Jadi kalau ada basa yang ditambahkan, jadi yang berperan sebagai pagar betis ya supaya pH-nya itu tidak langsung naik ya, naik tiba-tiba. Itu yang berperan di sini adalah CH3COH-nya. Nah, di sini asetat ion ya, dia muatannya bentar, saya ganti warna aja. Nah, di sini CH3COO- ya, muatannya negatif ya. Nah, di sini ion negatif di sini dia yang akan berperan untuk counter si H+ dari asam ya. Sehingga si garamnya ya. Jadi si konjugat base ini yang asalnya dari garam itu yang akan berperan sebagai acid defender. Jadi kalau misalnya di dalam larutan ini ditambahkan HCl ya, harusnya kan pH-nya itu langsung ngedrop ya. Tapi di sini CH3COO- dari CH3COONA itu yang akan menahan OH- yang berterbaran di larutan dari HCl tadi supaya pH-nya itu tidak langsung ngedrop kayak gitu. Nah, kemudian basic konsep dari buffer ini jangan lupa ya, dia selalu dibuat dengan rasio 1:1 ya. Dan ketika kamu mix satu bagian dari asam asetat dengan garamnya, kemampuannya itu simetris ya. Jadi kemampuan karena jumlah tentara melawan asam dan tentara melawan basanya itu kan sama. Jadi kemampuannya itu simetris ya. Jadi dia punya kemampuan yang setimbang dalam menahan asam dan basa ya. Oke, nah kemudian hmm, ini nanti akan terkait. Jadi jangan lupa kemudian ini ya konsep yang mempengaruhi buffer capacity ya. There are two factors that affect buffer capacity. First is pH and its concentration ya. Jadi kalau pH pH dari si buffernya ya. Karena gini, kalau kamu buat 1:1, jangan lupa itu nanti pH buffernya itu akan equal dengan pKa-nya. Ya, jadi karena di sini kamu misalnya di sini contohnya adalah buffer asetat. Buffer asetat itu ini. Jadi kalau kamu mencampurkan asam asetat dan garamnya dengan rasio 1:1,
Nah, pH dari buffernya itu akan sama dengan pKa-nya. Jadi buffer tadi akan punya pH 4,75 ya. Dan ketika pH dari buffernya itu sama dengan pKa ya, artinya dia akan simetris ya. Kenapa simetris? Karena rasionya 1:1 ya. Rasio 1:1 di sini menunjukkan jumlah tentara acid defender dan base defender yang sama. Nah, nanti kita akan review lagi ya, gimana kalau misalnya saya mencampur keduanya itu tidak 1:1. Nah, kalau tidak 1:1, pasti pH-nya itu akan bergeser dari pKa-nya, ya, either lebih tinggi dari pKa atau lower than pKa-nya, gitu, ya. Dan kemampuannya juga tidak akan simetris lagi. Mungkin dia akan lebih condong, lebih kuat menahan asam, atau mungkin dia lebih kuat menahan basa. Nah, kita akan bahas setelah ini, ya. Nah, kemudian the second factor that affect buffer capacity is concentration ya. Jadi konsentrasi di sini itu maksudnya adalah tadi ya. Jadi rasio buffer itu kan 1:1 sebenarnya ya. Mau kamu buat dengan 1 mol 1 mol atau misalnya gini, kamu punya 1 mol sama 1 mol. Atau misalnya kamu punya 10 mol asam asetat sama 10 mol garamnya ya. Mau 1:1, 10:10, 0,5, 0,5, rasionya kan sama-sama 1:1 ya. pH-nya akan sama dengan pKa-nya ya. Tapi ya kapasitasnya dalam menahan apa perubahan asam dan basanya itu akan berbeda ini ya. Jadi misalnya di sini ya, ini asam asetat dan garamnya kamu tambahkan 1:1. Nah, terus kamu tambahkan 1 mol HCl. 1 mol HCl. Oke. HCl di sini asam sehingga yang akan berperan untuk mengkanter asam ini kan si CH3COO- ya. Nah, karena di sini HCl yang ditambahkan 1 mol, CH3COO-nya juga 1 mol, ya. Eh, jadi itu akan habis gitu ya, karena jumlah tentara dan musuhnya itu balance ya. Jadi kalau misalnya yang kamu tambahkan itu 2 mol, 2 mol HCl. Nah, kalau kamu tambahkan 2 mol HCl dalam buffer yang dibuat dari campuran 1 mol asam asetat dan 1 mol CH3COONA ya. Ini kan jumlah tentara sama musuhnya nggak imbang gitu loh ya. Musuhnya ada 2, tentara kamu ada 1 ya. Jadi ketika tentaranya itu udah habis, udah tidak ada lagi yang bisa berperan sebagai acid defender ya. pH-nya itu bakal ngedrop drastis kayak gitu. Nah, sebaliknya, kalau misalnya kamu gunakan buffer yang ini, rasionya sama, 1:1. Tapi dia dibuat dengan rasio atau dengan konsentrasi yang lebih besar, 10 mol dan 10 mol. Sehingga kalau kamu tambahkan 2 mol HCl, ya, musuhnya 2 mol. Tentaramu 10 mol, aman dong, aman ya. Jadi tentara itu masih lebih banyak ya. Jadi penambahan 2 mol HCl itu tidak akan menyebabkan penurunan pH yang berarti kayak gitu ya. Jadi konsep ini tolong dipahami ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, guys? Oke, mudah-mudahan udah paham ya. Nah, kemudian kita akan beralih ke ini ya. Tadi ya, misalnya kalau saya gunakan rasio antara weak acid dan conjugate base-nya itu bukan 1:1. Ya, yang mana ketika kamu gunakan dalam rasio tidak 1:1, pH-nya akan bergeser dari pKa-nya dan kemampuannya dalam menahan asam atau basa juga akan bergeser ya. Kita bisa menggunakan rumus yang ini ya, jangan lupa rumus ini ya. pH sama dengan pKa ditambah log eh, yang ini adalah basa konjugat. Kemudian yang ini adalah weak acid-nya. Gitu. Nah, kemudian di sini saya langsung kasih contoh soal ya. Atau misalnya gini deh, misalnya kalau misalnya saya punya apa
asam asetat 1 mol, oke, kemudian asetat ionnya 2 mol, berapa pH yang akan saya hasilkan, kayak gitu ya. Karena di sini soalnya apa CH3COOH, jadi kamu bisa cek di sini pKa-nya 4,75. Nah, kemudian kamu tinggal masukkan konsentrasinya ya. Jadi tadi kalau misalnya di sini 1, berarti pH sama dengan pKa 4,75 ditambah log 1/2 gitu ya. Kalau misalnya saya buat dengan perbandingan 1/2 kayak gini. Jadi nanti kamu bisa apa? Bisa cek ya. Jadi kalau gitu pH akhir larutannya seperti apa ya. Oke, kemudian kalau misalnya saya balik ya. Misalnya saya mau buat buffer karbonat ya, dengan pH 6,5. Ya, berapa yang harus saya campurkan, berapa proporsi antara asam lemah dan garam yang harus saya mix supaya saya bisa menghasilkan apa buffer karbonat 6,5 pH-nya. Oh ini sorry, ini bukan fosfat buffer ya. Ini buffer karbonat, sorry. Buffer karbonat. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, karbonat. Nah, di sini karbonat pKa-nya adalah 6,37 ya. Jadi, nah ini final pH ini adalah pH akhir yang kamu inginkan, masukkan ke sini. Nah, pKa-nya ini dari tabel 6,37 ya. Kemudian log garam atau basa konjugat dibagi dengan konsentrasi asam lemahnya seperti itu. Nah, sekarang kayak gini dulu deh. Ketika kamu logikanya gini ya, buat ngecek apakah perhitungan kamu itu sudah benar apa enggak ya. Di sini kan kalau kamu bikin dengan rasio 1/1, pKa-nya itu kan 6,37 ya. Sedangkan kamu pengen bikin buffer karbonat dengan pH 6,5 ya. Dari yang awalnya kalau 1/1 itu 6,37, kamu pengennya bikin jadi pH 6,5. Nah, ini kan artinya pH-nya naik ya, ada kenaikan pH. Nah, supaya pH-nya bisa naik, yang harus kamu tambah lebih banyak itu apa? Apakah asamnya atau basa konjugatnya? Nah, karena kamu pengen pH-nya itu naik, pasti basa konjugatnya harus kamu tambahkan dalam jumlah atau dalam rasio yang lebih besar kan, supaya final pH-nya itu bisa naik ya. Sehingga nanti apa? Ketika kamu cek ya sudah benar nggak gitu ya. Nanti kamu make sure bahwa konsentrasi dari garam atau si basa lemahnya itu harus lebih tinggi ya karena pH-nya aja kita maunya naik dari pKa kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa masukkan ke sini ya. Jadi log dari basa konjugat dibagi dengan asamnya ini 0,13. 0,13 itu dapatnya dari 6,5 dikurangi 6,37 ya. Nah, jangan lupa karena di sini kamu pengen mendapatkan berapa sih rasio dari basa konjugat dan asam lemahnya ya. Sedangkan di sini ini ada log dan kamu pengen menghilangkan lognya sehingga kamu harus cari anti lognya ya. Anti log itu sama dengan 10 pangkat gitu ya. Jadi kalau kamu punya log X sama dengan 0,13 berarti untuk mendapatkan nilai X itu adalah 10 pangkat yang ini 0,13. Nah, dapatnya itu 1,349 ya. Jadi tolong nanti cek lagi ya, jangan lupa bawa kalkulatornya dan yang dibawa adalah scientific kalkulator ya dan pastikan kamu paham cara mengoperasikannya gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi dari perhitungan ini kamu dapat nilai 1,349 ya. Nah, 1,349 itu kan ini sama dengan ini 1,349
dibagi satu kan sama aja seperti itu ya. Jadi kalau gitu jangan lupa yang bawah ini adalah asam lemahnya ya. Jadi asam lemahnya itu adalah satu bagian. Kemudian garamnya atau basa konjugatnya itu adalah 1,349 bagian kayak gitu. Jadi proporsinya memang lebih banyak si basa konjugatnya ya. Makanya masuk akal kenapa final pH-nya itu menjadi naik ya. Dan ketika ini karena ini rasionya udah bukan 1:1 lagi ya. Jadi kan sudah tidak simetris lagi ya. Nah, karena di sini proporsi basa konjugatnya itu lebih besar ya sehingga kemampuannya sebagai acid acid aduh sorry kemampuannya sebagai acid defendernya itu menjadi lebih tinggi ya. Jadi dia akan lebih maksudnya dia akan lebih mampu berjaga-jaga terhadap perubahan pH akibat perubahan asam, penambahan asam yang lebih banyak kayak gitu. Ya, karena jumlah pasukan acid defendernya itu lebih banyak dibandingkan base defendernya kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Clarissa, Chantal, Megan, Jenny? Oke ya, kalau ada yang mau ditanyakan langsung raise hand aja. Atau ketika saya menjelaskan, terus kalian nggak bisa mengikuti, nggak apa-apa ya, langsung open mic aja. Oke, nah kemudian untuk soal termochemistry, tidak ada perhitungan di sini ya, tapi basic konsep ya. Jadi tolong nanti dipahami ya perbedaan dari endotermik dan eksotermik itu seperti apa ya. Nanti nilai apa? Nilai Q-nya atau nilai delta H-nya itu kan kalau endotermik kan positif, kemudian kalau eksotermik itu kan negatif. Jadi nanti kalau misalnya disuruh ada apa, misalnya ada contoh soal reaksi antara ini dan ini nilai delta entalpinya sekian atau plus atau minus, apakah ini reaksi endotermik dan eksotermik? Nah dari apa nilai Q-nya kalian sudah bisa tahu sebenarnya ya tanpa ada informasi apakah ini membutuhkan panas atau relate heat atau dia relate apa release heat atau butuh energi yang diperlukan untuk bisa menjalankan reaksi tersebut. Kalian sebenarnya udah bisa tahu dari beberapa parameter di sini ya. Oke. Nah, kemudian untuk thermodynamics dan equilibrium, nanti ada satu perhitungan ya tentang yang terkait dengan ini ya. Jadi soalnya nggak jauh-jauh dari sini ya, cuman mungkin bisa jadi sedikit diputar-putar ya. Kalau di sini saya punya contoh soal ya, 1 kilogram of coconut shell. Misalnya di sini saya punya batok kelapa ya, when burned producing about 20,000 kg ya. Jadi misalnya saya punya 1 kilo, misalnya 1 kilogram batok kelapa kalau misalnya dibakar dia bisa menghasilkan 20.000 kilojoule ya. Kemudian di sini pertanyaannya adalah calculate the amount of water ya dalam kilogram yang bisa dididihkan dari 20 derajat ya sampai mendidih ya. Mendidih di sini kan berarti 100 derajat Celcius ya. Pada tekanan 1 atm ya menggunakan 0,5 kilogram coconut shell ya. Jadi assume 30% loss of heat in the process dan apa color specific of water diketahui ya seperti itu. Ya, jadi di sini em, biasanya kan rumus dasarnya itu delta H atau Q sama dengan MC delta T ya. Tapi di sini agak sedikit lebih advance, sedikit banget ya. Jadi misalnya di sini eh, energi dari 1 kilogram batok kelapa sekian, 20.000.
kilojoule, kemudian kamu punya setengah kilo batok kelapa ya. Nah, dari setengah kilo batok kelapa itu ya, kalau misalnya kamu pakai untuk mendidihkan air ya, dia itu cukup bisa untuk mendidihkan berapa kilo air kayak gitu ya. Dan di sini diasumsikan ya dalam proses pemanasan tuh nggak semuanya berubah menjadi energi ya. Jadi ada loss sekitar 30% ya. Jadi dari 1 kilogram yang harusnya bisa menjadi 20.000 kilojoule itu ada lossnya. Ya, lossnya sebesar 30%. Nah, di sini pertama-tama kamu harus hitung ya. Jadi kalau gitu dalam 1 kilogram oh sorry ini bukan black gold ya. Di sini 1 kilogram coconut shell. Oke. Jadi dari 1 kilo batok kelapa tadi ya, itu netnya itu berapa energi yang bisa diproduksi ya. Nah, jadi dari awalnya itu harusnya 20.000 kilojoule ya karena ada loss 30%, sehingga netnya itu kan 100 dikurangi 30% ya. Ini awal asalnya dari sini. Netnya itu 70%, sehingga dari 20.000 kilojoule yang harusnya itu tersedia hanya tersedia 70%-nya yaitu 14.000 kilojoule. Nah, karena di sini kamu punya setengah kilogram, ya, berarti energi yang tersedia dari setengah kilogram itu berapa? Nah, jadi kamu tinggal kalikan setengah dari 14.000 kilojoule per gram tadi, ya, sehingga kamu dapat net energi yang tersedia yang akan dihasilkan dari setengah kilogram coconut shell itu hanya 7.000 kilojoule. Nah, kemudian tinggal kamu bisa masukkan ke dalam persamaannya ya. Delta H atau Q sama dengan M C delta T. Nah, M-nya di sini ditanyakan ya karena yang ditanyakan adalah berapa air dalam kilogram yang bisa kamu panaskan dengan energi 7.000 kilojoule tadi. Ya, karena di sini yang dipanaskan itu air, jadi masukkan C dari air, kemudian dia dipanaskan dari 20 hingga dididihkan kan ya. Berarti delta T-nya itu adalah 100 dikurangi 80 ya. Dan nilainya itu adalah 7.000 ya. Nah, dari sini kamu masukkan perhitungan M dikali ini ya 89,68 itu dapatnya dari 4,184 dikali 80 sama dengan 7.000 kilojoule. Nah, sehingga kalau kamu hitung ya berapa M-nya nanti ketemu 78 ya. Atau nanti kamu boleh hitung lagi. Mungkin saya waktu ngitung buru-buru ya, tapi cara ngitungnya kayak gini. Nanti kalian cross check lagi ya, hitungan saya udah benar apa enggak ya. Jadi harusnya dengan setengah kilogram batok kelapa itu ya, itu bisa cukup digunakan untuk mendidihkan 78 kilogram air seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, masih banyak yang perlu kita review lagi ya. Jadi saya langsung lanjut aja. Oke, nah untuk konsep equilibriumnya ya, ada satu soal IC ya terkait dengan konsep ini ya. Jadi nanti kalian pelajari faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi equilibrium ya. Apakah reaksinya berjalan ke kanan, ke kiri ya. Nanti kalian cek di soal reaksinya itu pengennya berjalan ke kanan atau ke kiri ya. Misalnya kalau reaksinya itu tentang produk. Jadi misalnya kamu sebagai produsen alkohol misalnya, pasti kan reaksinya pengennya ke kanan ya, karena pengen bikin produk sebanyak-banyaknya. Jadi gimana caranya supaya reaksinya itu berjalan ke kanan ya. Kalau case-nya itu kamu pengen bikin produk sebanyak-banyaknya ya. Jadi ada beberapa faktor, jangan lupa ya, misalnya penambahan reaktan atau pengurangan reaktan, ya, penambahan produk, ya. Ini udah saya sebenarnya ada di slide kamu sih saya, tapi saya rangkumkan di sini, ya. Kemudian eh, apa efek dari perubahan suhu, ya. Jadi nanti kalian cek karena perubahan suhu itu
efeknya tergantung dari jenis reaksinya ya. Apakah reaksinya itu eksotermik atau endotermik ya. Jadi nanti kalian dari soal yang diketahui eh, coba kalian cari clue-nya gitu ya. Apakah ini reaksinya itu endotermik atau eksotermik ya. Mungkin di clue-nya itu yang diketahui apakah ada heat yang rilis ataukah ada untuk reaksi ini berjalan butuh dipanaskan ya. Berarti kan kalau kayak gitu dia endotermik kan. Atau mungkin keluhnya itu bisa dari nilai entalpinya atau delta Q-nya apakah positif ataukah negatif. Nah, makanya konsep yang ini tadi ya ini kalian harus benar-benar apalin ya konsepnya. Kalian bukan apalin sih, kalian paham ya. Yang penting kalian paham. Kalau kalian paham pasti nanti lebih gampang gitu ya. Seperti itu ya. Jadi nanti bisa tahu, oh ini reaksinya eksotermik atau endotermik. Jadi efeknya itu seperti apa? Apakah kalian harus menaikkan suhunya ataukah haruskah menurunkan suhunya? Seperti itu ya. Kemudian apakah kalian perlu apa butuh apa tekanan gitu ya? Kalau misalnya reaksinya membutuhkan tekanan di sana ya, kayak gitu ya. Apakah butuh katalis atau tidak seperti itu? Nah, silakan dipahami basic konsepnya seperti apa. Jadi nanti dari reaksi, contoh reaksi yang diberikan, saya pengen dapat pandangan dari kalian seperti apa. Gitu. Oke, nah sama satu lagi ya, ini untuk IC ada satu soal tentang reaction rate ya. Di teori kita belajar basic konsep dari reaksi, ordo reaksi, reaksi ordo 0, ordo 1, ordo 2 gitu ya. Em, perbedaannya apa ya konsep apa basic konsepnya itu seperti apa yang disebut reaksi ordo 0 itu yang seperti apa, ordo 1 seperti apa, ordo 2 seperti apa ya. Nah, kemudian kalau untuk ordo 2 saya kasih bocoran ya. Perhitungan ordo 2 enggak ya. Mungkin ordo 1 atau ordo 0 ya. Nah, kalau ordo 0 itu relatif lebih mudah ya. Jadi mungkin di sini saya kasih satu contoh terkait dengan ordo reaksi satu ya. Nah, ordo reaksi satu itu reaktan dan eh, kecepat laju reaksinya itu proporsional gitu ya. Jadi kalau kamu reaktannya itu kamu bikin 2 kali lipat, laju reaksinya juga akan berjalan 2 kali lipat ya, proporsional seperti itu. Ya, jadi konsep apa ya basic itu kan seperti ini ya untuk first order reaction seperti ini ya. Nah, kemudian kalau untuk reaksi ordo 0 itu rumus dasarnya seperti ini ya. Jadi konsentrasi awal dibagi konsentrasi akhir itu sama dengan K dikali T ya. K di sini adalah konstanta ya. Jadi jangan lupa. Konstanta itu satuannya per second ya. Jadi seberapa banyak sih perubahan apa perubahan dari reaktan dalam setiap unit waktunya seperti itu ya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini saya langsung kasih contoh soal ya. Misalnya saya mau inaktivasi, saya mau bunuh bakteri ya. Nah, ketika saya melakukan eksperimen pertama kali ya, 5 5% bakteria itu mati per menit ya. Nah, kemudian di sini pertanyaannya ya, calculate K for the inactivation process in unit per second ya. Jadi di sini kan eh, per menit ya. Jadi K itu adalah perubahan reaktan dalam satu satuan dalam satu unit waktu ya. Jadi bisa menit, bisa jam, bisa second. Kebetulan di contoh soal ini pertama info yang diketahui pertama itu adalah per menit ya. Dan di sini kamu disuruh ngitung K rate constant dalam unit second ya, seper second kayak gitu. Kemudian kamu juga disuruh ngitung ya berapa waktu yang dibutuhkan untuk menginaktivasi 50% bakteria kayak gitu.
Nah, oke, karena tadi konsep rate konstan itu adalah berapa banyak bakteri ya yang mati ya dalam satu unit waktu. Nah, di sini untuk 5% ya, 5% supaya lebih gampang, anggap saja you can assume that the total of bacteria anggap aja 100 gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya if only 5% of bacteria inactivated at the first minute ya, berarti jumlah bakteri yang hilang itu kan 5%. 5% itu sama aja 0,05 ya. 1 menit itu 60 second. Ya, kita perlu convert ke second karena yang di soal yang ditanyakan itu kan per second. Ya. Jadi K di sini adalah 0,05 dibagi 60 second. Ya, nanti kamu dapat angka seperti ini ya. Kali lagi, ini saya ngitung buru-buru ya pas nyiapin slide ini. Jadi kalian boleh cross check lagi. Tapi caranya sih seperti ini ya. Oke, jadi 0,05 dibagi 60 second, 8,3 kali 10 pangkat min 4 per second. Ya, itu nilai K-nya. Oke, oh ya ini K-nya yang benar K kecil ya, bukan K besar. Ya, ini pas bikin otomatis pas enter K-nya jadi gede. Nah, kemudian pertanyaan pertama udah ya, nilai K-nya sekian. Kemudian berapa waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan mengurangi jumlah bakteri sampai 50%. Nah, balik lagi rumusnya adalah ln A0 ya, jadi jumlah bakteri awal dibagi jumlah bakteri akhir, oke, sama dengan K dikali T. Seperti itu. Nah, di sini jadi kan awalnya 100%. Mau diilangin menjadi 50%. Gitu. Nah, berarti kalau gitu, ini sama aja kayak gini. Ln yang awalnya itu 100% menjadi 50. Oke, sama dengan K dikali T. Nah, 100 dibagi 50 itu kan sama dengan 2 ya. Jadi len 2 itu sama dengan 0,693 ya. Jadi len 2 sama dengan K kali T. Itu. Dan len 2 ini sama dengan 0,693 ya. Jadi kalau untuk ordo reaksi 1 ya, makanya ini ada rumus yang lebih cepat dalam menghitung T-half ya. T-half itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi setengah konsentrasi awal ya. Oke, jadi kalau pertanyaannya berapa waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan 50% ya, artinya itu adalah T-half, waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan setengah konsentrasinya ya. Jadi bisa dapat rumus ini ya, Pak. Bisa pakai rumus ini. Rumus ini dapatnya itu dari sini ya. Jadi 0,6 0,693 itu nggak ujuk-ujuk ada, tapi dari len 100 dibagi 50 atau sama dengan len 2. Nah, itu adalah 0,693 khusus untuk first order reaction. Kalau misalnya apa zero order ya, nanti kamu cek lagi rumusnya itu seperti apa. Nah, nggak bisa pakai yang 0,693 dibagi K lagi seperti itu ya. Nah, di sini em, karena kamu disuruh menghitung waktu yang dibutuhkan berapa ya, berarti 0,693 dibagi K ya, K-nya udah kita dapat dari sini ya, sehingga dia akan dapat 893,94 second atau 13,9 menit ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi populasi bakteria sebanyak 50%
itu adalah 13,9 menit. Ya. Jadi mungkin sebelum kalian tanya ya, Bu, apakah harus selalu di convert ke menit ya? Sebenarnya kalau tergantung di soal ya. Kalau di soal di sini kan tidak secara spesifik diminta ya menit apa waktu dalam satuan menit atau jam atau second. Nah, kalau kayak gini itu bebas ya. Jadi kalau hitungan kalian terhenti sampai sini ya, that's okay ya. Tapi kalau kalian pengen lebih rapi, biar angkanya nggak banyak-banyak, biar lebih kompleks, saya rubah jadi dalam satuan menit. Oke, nggak masalah kayak gitu ya. Kecuali kalau yang ini ya, calculate K dalam unit per second ya. Nah, ini kalau kalian bikin K-nya dalam satuan menit, ya benar, tapi nilainya mungkin nggak maksimal ya, karena kalian tidak apa merubah menjadi sesuatu yang diminta kayak gitu. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya, silakan. jadi tuh tadi dapat rate constantnya itu tadi gimana ya? Rate constant dari sini. Rate constant itu kan, jadi konstanta laju reaksi itu kan menunjukkan berapa banyak sih perubahan reaktan ya dalam satuan waktu. Nah, di sini kan diketahui, ini boleh saya hapus dulu kali ya. Oke, nah di sini em, di soal kan dikasih tahu bahwa pada percobaan awal ya, jadi di eksperimen itu 5% bakteria itu dapat diinaktivasikan dalam dalam setiap menit ya. Jadi dalam setiap menitnya itu ada 5% bakteri yang mati kayak gitu. Nah, itu adalah nilai K-nya sebenarnya ya. Jadi kita akan apa ya? Kita akan translate ya menjadi satuan K ya. Jadi 5% di sini, 5% itu kan sama dengan 0,05 ya. Dan di sini ini kan artinya di sini ya. Jadi dalam satu menit ini ada 5% bakteri yang deaktivasi ya. Artinya laju reaksi penurunan bakterinya itu adalah 5% dalam 1 menitnya. Dalam setiap menitnya itu ada 5% bakteri yang hilang kayak gitu kan. Nah, itu adalah apa definisi dari rate rate constant. Kak, sebenarnya itu seperti itu. Nah, di sini jadi kita translate 5% itu kita ubah dalam bentuk desimal 0,05. Nah, 1 menit itu kan 60 second. Karena di sini kita minta calculate K-nya itu dalam unit seper S ya. Oke, andai kata kita tidak diminta untuk menghitung dalam seper S ya, K per apa K dalam unit 1 per menit. Ya udah berarti 0,05 per menit. Nah, karena di sini kita diminta untuk ngitung dalam unit seper second, makanya 0,05 dibagi 60 second, makanya dapatnya 8,3 kali 10 pangkat 4 seper second. Kayak gitu loh. Gimana, Aiden? Bisa dipahami? Ya, bisa Bu. Bisa ya. Mm-mm. Jadi eh, ya konsep rate konstan ya atau konstanta laju reaksi seperti itu ya. Jadi laju reaksi itu bisa laju reaksi pembentukan ya. Jadi kalau laju reaksi pembentukan itu berarti berapa produk yang terbentuk dalam 1 unit waktu ya. Tapi di sini karena ceritanya di sini itu adalah inactivation process ya. Jadi berapa banyak bakteri yang inaktif, yang mati ya harusnya. Bakteri yang mati dalam satu satuan unit waktu kayak gitu. Oke. Nah, kemudian kalau untuk electrochemistry mungkin tidak akan ada hitungan ya. Jadi mungkin kalian bisa cek lagi aja lah ya basic konsep dari elektrolisis, apa sel elektrolisis dan sel elektrokimia ya. Seperti itu, tidak ada hitungan di sini. Hmm,
Oke, nah kemudian ini ya. Ini sekalian saya berikan contoh soal ya, sekalian karena nanti di UAP akan ada satu essay terkait konsep yang sama. Jadi ini bisa langsung saya recap aja mungkin di sini ya. Jadi kan kalian nanti akan dapat persamaan garis ya. Jadi kalian nggak diminta untuk bikin kurvanya, cuman informasi dari kurva standarnya kayak persamaan garisnya, kemudian larutan standar itu konsentrasinya dalam satuan apa. Nah, itu sudah diinformasikan seperti itu ya. Jadi misal saya punya hasil seperti ini ya, saya punya persamaan garis Y sama dengan 0,1846 X ditambah 0,0019. Nah, misalnya di sini saya punya dua sampel. Misalnya di sini, let's say ini adalah pengujian kadar protein deh. Misalnya ini adalah kadar protein. Ini adalah kurva standar protein. Ya, dari kurva saya bikin kurva standar protein, saya dapat persamaan garis ini. Nah, kemudian saya punya dua sampel. Ya, satu susu merek A, oh sorry ini satu lagi ini B. Ya, misalnya saya punya apa namanya susu A dan susu B ya. Ketika keduanya saya uji ya, saya mendapatkan nilai absorbansi untuk susu A adalah 0,32, susu B 0,95. Nah, dari sini tanpa perlu saya menghitung ya. Jadi kalian eh, tolong dipahami konsepnya ya. Jadi konsep spektrofotometri di sini ya. Di sini base-nya itu adalah colorimetry ya. Apa berdasarkan warna ya. Jadi di sini prinsipnya itu adalah colorimetry ya. Jadi colorimetry. Jadi berdasarkan pembentukan warna. Yang mana kalau misalnya kamu melakukan kualitatif analisis ya, perhitungan apa sih analisis secara kualitatif, kamu bisa membandingkan berdasarkan intensitas warna ya. Jadi kalau untuk secara kualitatif kualitatif kan kamu nggak perlu dapat angkanya ya. Jadi kamu misalnya kalau secara kasar deh kamu disuruh bandingin antara susu A dan susu B ini kandungan proteinnya tuh lebih besar yang mana gitu. Nah, kalau secara kualitatif kamu berdasarkan intensitas, color intensity di mana di sini intensitas warna itu digambarkan dari nilai absorbans ya. Jadi rasanya semua kan sudah pernah ini ya main-main sama spektrofotometer ya di praktikum kemarin. Nah, jadi jangan lupa kurva standar ini selalu diplot merupakan hubungan antara konsentrasi dan absorbans. Jangan kebalik, konsentrasi itu di sumbu X-nya, absorbannya di sumbu Y-nya ya. Jangan sampai kebalik. Nah, jadi kalau kamu punya persamaan seperti ini, X di sini ini selalu konsentrasi. Oke. Nah, nilai Y ini adalah absorbans. Jadi kalau kamu nanti punya data yang diketahui adalah hasil pengukuran spektrofotometer yang mana itu adalah nilai absorbans, jadi kamu ketika memasukkan ke dalam persamaan garis masukkan sebagai nilai Y ya, jangan sebagai nilai X ya, jangan kebalik nanti salah nilai kebalik. Oke ya. Nah, jadi sebenarnya gini, karena yang di sini yang kamu bandingkan kalau untuk kualitatif itu kan berdasarkan intensity atau berdasarkan absorbance. Ya, jadi nilai absorbance itu selalu berbanding positif dengan konsentrasi ya. Ingat hukum hukum Beer ya, Beer's law. Eh, A sama dengan ABC ya. Jadi absorbansi itu berbanding lurus dengan konsentrasi ya. Jadi kalau misalnya ditanya secara kualitatif, secara singkat ya, tanpa perlu ngitung antara A dan B, mana kandungan protein yang lebih tinggi? Of course yang B, karena yang B ini memiliki nilai absorbansi yang lebih besar dari yang A, seperti itu ya. Nah, cuman ya, saya ingatkan lagi ya. Jadi, apakah nanti
valid atau enggak ya, itu kamu bisa lihat dari range kurva standar ya. Karena nanti ya prediksi dari kurva standar ini ya. Jadi prediksi yang bisa diberikan oleh persamaan garis ini tuh hanya sesuai range. Ya, jadi di sini kalau kamu bikin kurva standar pakai konsentrasi 0 sampai 5 ya, di mana di sini ini kan hanya menghasilkan absorbansi antara 0 sampai 0,9 ya. Jadi konsentrasi yang paling tinggi 5 ppm di sini itu kan dia menghasilkan absorbansi sekitar 0,9 ya. Jadi persamaan yang ini itu hanya valid ya di range ini ya. Sekali lagi saya ingatkan nggak bosan-bosan ya, karena sampai skripsi ujian akhir pun masih banyak ditemukan yang jatuhnya itu ekstrapolasi. Ya, ekstrapolasi itu adalah di luar range ini gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya contoh di sini kan, yang A itu 0,32, yang B 0,95 ya, which is yang B itu kan di sini kan ya, di luar range kurva standar gitu loh. Ya, itu nggak valid sebenarnya ya. Jadi apa yang harus kamu lakukan ya? Ya harusnya either kamu tambahin range kurva standarnya atau kamu encerkan konsentrasi sampel B-nya gitu loh, supaya si B ini absorbansinya itu bisa lower dan 0,95 ini ya, bisa masuk ke range ini supaya prediksi perhitungan konsentrasinya itu bisa valid gitu ya. Oke, nah kemudian jadi kalau secara kualitatif seperti itu ya, yang B itu jelas kandungan proteinnya lebih tinggi dari yang A. Nah sekarang untuk perhitungan kuantitatifnya berarti kita butuh kurva standar ya. Oke, nah kemudian kita berarti tinggal memasukkan ke dalam persamaan ini ya nilai absorbansi, jangan lupa masukkan sebagai nilai Y ya, sehingga nanti kamu dapat nilai X itu merupakan konsentrasi. Nah, satuan ya, satuan jangan sampai lupa, karena kalau angka tanpa unit, tanpa satuan itu nggak ada artinya ya. Maksudnya 5 apa gitu kan, bisa 5 ppm, bisa 5%, 5 gram apa gitu. Jadi harus jelas gitu ya. Oke, nah satuannya itu apa ya? Untuk dari perhitungan ini ya, dari perhitungan persamaan garis ini ya, satuan dari konsentrasinya itu kalian harus cek dari konsentrasi kurva standarnya ya. Jadi kalau kurva standarnya itu dibuat dengan satuan, misalnya range kurva standarnya itu 0 sampai 5 ppm. Nah, berarti nanti ya konsentrasi akhir dari hasil perhitungan dari persamaan garis, nah itu ppm. Kalau sampel kamu disiapkan dalam satuan persen, ya misalnya larutan standar BSA dibuat dengan konsentrasi antara 0 sampai 50%. Berarti nanti di sini ngikut ya. Jadi X-nya itu satuannya persen ya. Selalu ngacu ke konsentrasi larutan standar seperti itu. Nah, jadi karena di sini keterangannya konsentrasinya itu larutan standar itu dibuat dalam satuan ppm ya. Berarti nilai konsentrasinya itu juga dalam ppm kayak gitu. Nah, cuman ini balik lagi ya. Karena untuk yang B absorbansinya 0,95 sehingga menghasilkan konsentrasi 5,14 ppm, which is ini lebih tinggi dari standar ya, karena standarnya itu kan kamu mentok cuma di 5 ya, artinya kan ini ekstrapolasi kan, kenapa nggak boleh ekstrapolasi gitu ya, karena kan kita nggak tahu ya di luar sini apakah masih linear kah ataukah turun atau gimana, kita nggak tahu ya, jadi makanya kenapa harus selalu di range kurva standar seperti itu. Nah, kemudian jadi satuannya ppm. Nah, kemudian kita lihat pertanyaannya ya. Nah, di sini berapa konsentrasi A dalam satuan mikrogram per mili? Nah, berarti kamu harus convert ppm menjadi mikrogram per mili. Nah, kalian jangan lupa ya. Jadi ini saya tuliskan ppm itu sama dengan mikrogram per mili atau miligram per liter ya. Jadi karena di sini untuk yang A
Dia ketemunya di 1,72 ppm dan ppm itu sama seperti mikrogram per mili ya. Kalian tinggal ganti aja. Berarti eh, ya seperti ini kayak gitu. Nah, mungkin yang agak PR kalau misalnya kayak yang B ini ya contohnya. Yang B ini yang diminta adalah konsentrasi dalam satuan miligram per mili. Ya, dimintanya miligram per mili. Nah, ppm itu kan sama dengan miligram per liter ya. Tapi bukan ini yang diminta. Yang diminta miligram per mili ya. Jadi kamu harus convert tuh satuannya. Nah, berarti dari 5,14 ppm itu kan sama dengan 5,4 miligram per liter. Nah, ini kamu konversikan ya. Jadi kan 1 liter itu sama dengan 1000 mili ya. Jadi supaya bisa dicoret nih L-nya, ya jadi kamu tempatkan 1 liter dibagi 1000 mili ya. L-nya dicoret, nah nanti kamu bisa dapat 5,14 kali 10 pangkat min 3 miligram per mili ya. Jadi cara konversi satuannya yang kita pernah belajar di semester 1 ya karena kalau di praktikum itu kan kita nggak ada UTS ya jadi materinya itu dari apa sesi 1 sampai 13 ya jadi di soal ini tuh sudah include perhitungan apa konsep perhitungan dan konversi units seperti itu. Oke, sampai sini ada yang masih bingung perlu diulang untuk konversinya? Bu, mau Ya, nanya dong, ya silakan. Siapa ini nggak ketahuan namanya? Nathan. Oke, Halo. silakan Nathan. Iya, iya, silakan Nathan. Jadi tadi kan Ibu bilang ada yang kayak yang observasi sampel B kan di luar dari apa range-nya kan. Jadi Mm, itu gimana tadi Bu? Kalau Oke, misalkan ketemunya di luar range. ya kalau ketemunya di luar range, ada miau-miau lagi makan. Nah, jadi gini, kalau misalnya di luar range ya, pertanyaan gini, apakah emang nggak bisa dihitung? Ya bisa-bisa dihitung. Kita maksudnya seperti ini ya, kita masukkan angkanya ke persamaan, dapat angka gitu ya, dapat angka 5,14. Tapi kan pertanyaannya apakah ini valid apa enggak gitu kan? Nah, karena di sini dari hasil perhitungan ini kan apa 5,14, di mana ini kan di luar range. Kita di sini membuat deret kurva standar maksimal di 5 ppm ya. Nah, kalau di luar di atas 5 ppm ya artinya di luar range kurva standar, angka 5,14 ini itu tuh sebenarnya kurang valid gitu loh, nggak valid ya karena kan kita nggak tahu di atas sini ya harusnya itu kan kamu punya garis di luar ini nih misalnya sampai 6 ya. Jadi kita tuh bisa tahu benar-benar tahu apakah di atas 5 ppm itu hubungannya masih linear kah atau sudah mulai turun kah gitu loh karena kita nggak tahu jadi prediksinya itu harus benar-benar di area yang memang kita ujikan seperti itu ya jadi kalau kita hitung ya angkanya bisa gitu ya tapi kalau kita nanti bicara validitas dari datanya gitu ya ini tuh tidak akurat gitu loh ya jadi datanya itu apa jadi validit nah, nanti kalian belajar apa ya cara evaluasi data ya validitas data itu ada presisi akurasi dan macam-macam nah salah satunya itu kan akurasi apakah ini sesuai dengan realnya apa enggak ya nah data ini ya bisa jadi kurang akurat gitu loh karena kan ini diprediksi dari sesuatu yang kita sebenarnya nggak tahu ya di luar 5 ppm itu apakah masih linear atau enggak kayak gitu gitu gimana Nathan menjawab nggak? Menjawab sih Bu. Berarti kita maksudnya berasumsi bahwa kayak kalau misalnya 5,14 ppm itu observasinya segini, maksudnya ya observasi yang di atasnya itu kita asumsinya itu 5,14 ppm, tapi kita nggak tahu sebenarnya gitu. Iya, iya. Ya, jadi ini perhitungan ekstrapolasi jadinya ya. Ekstrapolasi. Karena ini kan kebetulan di soalnya ntar saya hapus dulu biar rapi. Kebetulan di soalnya itu kan diketahuinya sekian gitu ya. 0,95 kamu eh, misalnya kayak
Em, Praktikum kemarin data kamu ada yang lewat ya? Kayaknya lewat semua. Atau enggak? Saya lupa. Kalau di kelas saya semuanya lewat sih ya. Jadi apa sampelnya itu lebih tinggi dari jauh jauh lebih tinggi dari apa dari absorbansi kurva standar gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa masuk range semua kayak gitu. Bisa dihitung ya bisa, tapi ya nggak valid jadinya gitu. Oke, oke sampai sini. Eh, mau nanya, nah, jadi Mhm. nanti kita di soalnya itu, ini kira-kira nanti jadi soal UAP kan ya? Itu yang Iya, iya. kurva standarnya ini dan persamaannya itu kami cari sendiri atau sudah di... Oh, enggak. Jadi di UAS pun juga ada soal ini ya. Jadi kalau di UAS ada soal ini tapi konsep. Nah, kalau di UAP ada perhitungan ya yang lebih banyak ya ke yang saya jelaskan seperti ini. Em, Kalian nggak perlu bikin kurva standarnya sih. Jadi persamaan garisnya sudah diberikan ya. Clue dari apa deret standarnya ini dibuat dari konsentrasi dalam satuan apakah itu ppm atau mikrogram per mili atau apa itu semua udah diberikan jelas gitu ya. Jadi eh, seperti itu sih Aiden. Jadi kalian tinggal hitung sama konversi satuan untuk yang di UAP seperti itu sama ya kurang lebih seperti itu sih untuk hitungannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada mungkin kita pindah ke kromatografi ya. Nah, di kromatografi ini hmm, tidak ada perhitungannya. Seingat saya ini benar-benar pure konsep. Jadi jangan lupa ya basic principle dari kromatografi itu ada stationary phase, ada mobile phase, kemudian hmm, ya, saya kasih clue juga nanti mobile stationary phase-nya itu TLC ya sama seperti yang kalian sudah pelajari yang mana TLC itu kan polar ya. TLC itu polar. Oke, nah sehingga nanti ya at the end kan kamu harus menentukan polaritas dari masing-masing spot ini kan ya mana yang paling polar, mana yang paling tidak polar. Nah, itu kan bisa apa ya? Kita bisa menggunakan stationary phase-nya itu sebagai patokan gitu ya. Nah, di sini TLC dia berperan sebagai stationary phase-nya yang mana komponen yang makin polar dia akan terikat makin kuat ya. Jadi kalau polar makin polar, dia akan terikat makin kuat ya. Artinya kalau terikat kuat itu RF-nya makin kecil ya. Jadi dia tidak bisa berjalan jauh kayak gitu ya. Nah, kalau untuk komponen yang paling tidak polar ya, jadi untuk komponen dari campuran yang semakin makin ke arah nonpolar ya atau makin least polar dia akan bergerak paling jauh sehingga nilai RF-nya itu paling besar gitu kan. Konsepnya kan kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya contoh aja ya, kita di sini punya beberapa spot dari beberapa jenis pewarna, kemudian kita running di TLC ya. Kemudian semua terpisah ya, mana yang paling polar. Nah, yang paling polar tuh yang di ujung-ujung ini ya. Sorry, sorry. Yang paling polar yang mana? Yang di ujung atas atau di ujung bawah?
Nah, berarti kalau gitu ini kurang lebih warna kuning yang ada di sini, ini yang paling polar nih. Ini yang most polar. Ya, karena balik lagi konsepnya tadi ya, karena ini adalah TLC. TLC itu apa sebagai fase diamnya polar ya. Jadi konsepnya polar berikatan sama yang polar ya. Dia nggak akan suka kalau berikatan dengan yang non polar ya. Sehingga untuk komponen-komponen dari suatu campuran yang sifatnya polar, dia akan hold lebih kuat gitu ya. Makanya kenapa yang warna-warna kuning ini dia itu apa ya? Hampir tidak bergerak atau bergerak sangat lambat atau RF-nya itu paling kecil ya karena dia paling polar. Makanya dia paling terikat kuat dengan fase diamnya yang juga polar. Nah, untuk yang ini yang ada di ujung, nah ini yang paling tidak polar ya. Dia oke, jadi dia yang karena dia paling tidak polar, makanya dia terikat paling lemah ya dengan fase diamnya sehingga dia bisa bergerak paling jauh. Seperti itu. Gitu. Nah, kemudian misalnya saya tanya kayak gini ya. Ini sama-sama ini ada warna kuning, ada warna kuning, ada warna kuning. Di ujung ini ada warna kuning juga. Ya, apakah ini adalah komponen yang sama? Nah, jadi semua selalu dibandingkan berdasarkan RF-nya ya. Jadi kalau untuk ini dan ini atau mungkin di sini ada sedikit campuran warna kuningnya. Jadi campuran warna kuning dari keempat warna yang ini ya, itu kita bisa duga warna kuningnya itu dari jenis pewarna yang sama gitu. Tapi kalau untuk yang warna ini, di sini juga ada kuning, tapi RF-nya paling jauh. Polaritasnya berbeda dengan warna kuning di empat pewarna yang awal ini ya. Jadi kalau gitu warna kuning yang ini atau warna kuning yang ada di sini ya ini beda ya. Berarti mungkin apa yang warna kuning tuh misalnya apa ya tatrazin misalnya ini campurannya adalah tatrazin ya kemudian yang di sini apa misalnya ya kan pewarna kuning macam-macam kan ya ada tatrazin beta karoten juga kuning atau yang lainnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada warna yang sama dia punya RF yang sama kemungkinan dia komponen yang sama. Tapi warna yang sama, RF-nya beda, sudah pasti itu adalah komponen yang berbeda, ya. Polaritasnya pun beda, ya. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau warna ungu yang ada di sini, ungu yang di sini, ya, ini ini belum tahu ya karena semuanya segaris kayak gini. Jadi kebetulan saya dapat gambar yang kayaknya kurang lengkap. Jadi ini kayaknya proses proses apa kromatografinya belum belum selesai ya. Tapi andai kata misalnya ini saya asumsikan akhir dari apa misalnya sampai sini entok udah nggak ada yang bisa lagi ya. Jadi saya bisa asumsikan warna ungu yang ada di sini ini sama kayak gitu. Warna merah yang ada di sini dan di sini sama karena RF-nya itu kurang lebih sama gitu loh ya. Gitu. Biru ini sama gitu. Merah ini sama merah ini kurang lebih sama, tapi dengan merah yang ini itu beda gitu ya. Jadi selalu selalu patokannya itu dari RF ya. RF yang kurang lebih sama itu merupakan komponen yang sama, RF yang berbeda sudah pasti beda gitu. Ya, kenapa saya bilang RF yang sama kemungkinan sama? Iya, kita kan nggak tahu ya. Kalau kita pengen lebih pasti apakah itu benar-benar sama, kita bisa menggunakan uji yang lain ya. Misalnya menggunakan HPLC atau nantilah kalian belajar ya. Tapi untuk gampangnya untuk saat ini ya, kita bisa duga ya untuk komponen-komponen yang punya RF sama, kemungkinan itu sama kayak gitu. Kita bisa anggap itu sama gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan?
Nah, kalau nggak ada, oh ya sebentar, sebelum saya lupa, saya share materinya di chat box dulu ya. Oke, lagi login. Oke, nah kemudian untuk soal prakteknya ada dua ya. Jadi ini praktek, kemudian mungkin kalian disuruh ada yang mungkin butuh ngitung ya, karena eh, soal praktek ini ada dua ya, ada dua soal. Yang pertama itu adalah tentang cara membuat larutan ya. Jadi gimana cara kamu membuat larutan menggunakan labu takar ya. Yang kedua ini titrasi ya. Jadi kalau yang titrasi, jadi setelah kalian melakukan titrasi, mungkin ada soal kayak misalnya berdasarkan volume titran yang kamu butuhkan ya untuk mencapai titik akhir, berapa konsentrasi dari apa dari apa ya, saya soalnya saya lupa. Bentar, bentar. Saya takut malah nge-spill. Bentar dulu ya, sebentar. Oke, oke. Nah, gini. Jadi soal yang pertama itu tentang titrasi dulu ya, tapi nanti nggak menutup kemungkinan. Jadi nanti sistemnya begini, em, kalian itu nanti akan dibagi. Jadi akan ada yang mungkin mengerjakan soal paper testnya dulu ya. Paper testnya itu ada tadi ada saya tulis di slide-nya. Oke, ya jadi mungkin akan ada yang mengerjakan bagian ini dulu ya, multiple choice, true, false, sama essay. Nah, ini akan ada yang ngerjakan praktisnya dulu. Nah, karena di sini ada dua soal praktek ya, masing-masing itu kurang lebih antara 8 sampai 10 menit ya. Harusnya ini kurang lebih 10 menitan ya per anak ya. Mudah-mudahan nanti finalnya nanti akan eh, diumumkan lagi ya, karena ini nanti mengacu pada kayak keterbatasan apa teknisi pengawas yang akan mengamati pekerjaan kalian ya. Jadi kemarin tuh saya setnya tuh kurang lebih satu soal itu per anak 10 menit ya, kurang lebih ya. Mungkin ya kalian jaga-jaga mungkin bisa 8 atau mungkin jadi 7 ya. Nanti kalian akan diinfo lagi ya. Nah, jadi ini praktek. Nah, setelah kalian praktek, ada hitungannya. Ya, cuman sebenarnya gini, yang paling penting 10 menit itu adalah di prakteknya. Jadi karena hitungannya kalau kamu udah dapat hasilnya, nanti bisa kamu hitung belakangan sebenarnya ya. Jadi 10 menit itu nggak harus selesai sampai hitungannya. Jadi kalau misalnya kamu literasi beres 10 menit udah dapat angka dicatat, ngitungnya nanti abis itu nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, multiple choice ada 8 pertanyaan, true false 10 pertanyaan. Nah, tapi di sini multiple choice sama true false-nya itu without justification ya. Jadi salah ya salah kayak gitu. Ya, kemudian ada satu soal essay, tapi satu beranak tiga ya, ada tiga ABC ya, seperti itu. Dan saya spill apa deh, essay-nya itu ya kaitannya dengan ini. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk multiple choice sama true false-nya itu lebih ke konsep sih. Jadi sebenarnya kalian kayak belajar UAS itu pasti bakal kepake juga ke sini gitu loh. Jadi karena kebanyakan itu yang ditanyakan
lebih ke basic konsepnya seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang menyangkut teknis, tapi rasanya nggak banyak ya. Jadi mungkin kebanyakan ya kalaupun ada pertanyaan terkait teknis itu yang simple sih, yang nggak yang menjelimet. Lebih banyak ke konsep ya. Nah, kalau untuk praktisnya itu benar-benar yang kalian hands on di dua soal pertama ini. Nah, dua soal yang pertama ini titrasinya saya kasih tahu titrasinya adalah titrasi NaOH ya. Jadi kalian akan menggunakan fenolftalin sebagai indikator ya dan kalian kemarin sudah eh, mungkin yang nyoba kemarin ya kalian lewat satu tetes aja udah berubah banget gitu ya. Padahal kan yang benar itu bukan perubahannya itu dari tidak berwarna menjadi pink yang very very slightly pink gitu kayak seulas mungkin bukan bukan sampai ungu gitu ya. Jadi pink yang ketika kalian aduk itu belum tidak hilang gitu kan ya. Jadi ya kalian tolong perhatikan laju aliran buretnya ya. Dan karena ini dibatasi waktu, jadi kalau misalnya sekiranya apa ya kan nanti kalau udah mendekati titik akhir titrasi, ketika si NaOH-nya itu netes, warnanya itu kan ada tetesan yang warnanya pink ya kalau kalian ingat ya. Nah, kalau udah netes warna pink tapi dikocok masih hilang, artinya itu kan udah mulai makin mendekati titik akhir. Nah, kalau udah seperti itu baru kalian boleh kecilkan laju aliran buretnya gitu ya. Tapi kalau misalnya netes masih putih gitu, masih bening, nah, kalian bisa agak cepat gitu. Takutnya nanti 10 menit nggak selesai gitu. Nanti hitungan selanjutnya kalian juga nggak bisa dapat angkanya gitu. Oke, jadi di sini yang perlu kalian perhatikan adalah membaca skala buret ya. Jadi kalian nggak perlu nuang titran ke buretnya karena itu udah disiapkan. Jadi yang kalian perlu lakukan itu adalah eh, mengambil sampel yang akan dititrasi ya. Jadi nanti di soal akan dikasih tahu nih berapa banyak jumlah yang harus kamu ambil untuk dititrasi. Nah, nanti akan dilihat nih, nanti mungkin akan disediakan beberapa alat. Jadi misalnya kamu disuruh ngambil eh, 50 mili misalnya ya. Ambil 50 mili sampel untuk dititrasi. Nah, cara kamu ngambil 50-nya itu akan kita evaluasi. Apakah kamu ngambilnya pakai pipet 5 mili, jadi 10 kali, ya kan nggak efisien ya. Apakah kalian pakai gelas ukur atau pakai apa ngambilnya gitu ya, pakai pipet volumetrik atau apa yang harusnya itu seperti apa sih gitu loh. Karena kan di sini volume itu kan penting banget ya, karena kita akan menghitung konsentrasi yang sebenarnya. Jadi kalau kamu ngitung volumenya itu nggak benar, itu akan ngaruh ke perhitungan konsentrasi akhir. Ya, konsentrasi yang hasil standarisasinya yang benarnya berapa, itu bisa salah kalau kalian ngambil larutannya dengan volume yang tidak sesuai. Makanya cara ngambil ya instrumen atau alat yang kamu pakai buat ngambil sampel, kemudian apakah itu efisien atau tidak, seperti itu akan kita evaluasi ya. Kemudian sebelum kalian mulai titrasi ya, jangan lupa ya kalian harus catat volumenya ya, jangan langsung mulai terus kalian lupa nyatet volume awal titrasinya berapa ya, karena itu pasti fatal. Kemudian jangan lupa tambahin indikator ya, seperti itu. Nah, terus ketika kalian mencatat volume awal titrasi ya, pastikan kalian panggil pengawasnya ya. Jadi kita perlu tahu apakah kamu bisa baca skala buretnya itu di awal dan di akhir itu benar apa enggak gitu ya. Karena apa kita kan ada rubrik penilaian ya. Tata cara itu ada apa enggak. Jadi kalau misalnya kalian catat terus kalian nggak lapor ke pengawas, nanti pengawas nggak bisa kasih kalian proporsi nilai itu ya. Jadi pengawas nggak bisa kasih kamu nilai apakah kamu baca skala buretnya itu sudah benar nggak ya pas di meniskusnya apa enggak kayak gitu. Oke, nah kemudian nanti kamu titrasi di akhir, kamu catat cara ngitung apa
volume yang dibutuhkan gimana ya. Cara baca skala buretnya, kita udah belajar ya, bacanya itu dari atas, bukan dari bawah. Seperti itu, jangan lupa. Itu sih pesan saya ya. Jadi pokoknya di awal ya, lihat meniskus buret sebelum dan setelah titrasi, tolong panggil pengawas ya buat dicek seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, kamu disuruh bikin larutan ya. Kamu disuruh ngencerin larutan pakai labu takar ya. Jadi nanti kalian lihat soalnya ya, apakah yang harus diencerkan itu bubuk atau liquid. Kalau powder, kalian harus ingat ya. Jadi kalau powder kan kalian nggak boleh langsung tuang ke labu takarnya ya. Harus diencerin dulu kan. Harus diencerkan. Kemudian nanti apa diencerin diencerinnya itu jangan terlalu banyak gitu kan. Nanti kalau terlalu banyak, jadi gini loh. Misalnya kamu disuruh bikin eh, tat- tat- hmm, papan tulis itu di mana ya? Whiteboard. Hmm, oh ini. Oke, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, jadi misal kamu disuruh mengencerkan larutan, ya pengenceran supaya tepat misalnya supaya volumenya tepat itu selalu gunakan lampu takar ya. Seperti itu. Nah, kamu nanti cek di soalnya, kamu disuruh mengencerkan sampel yang sifatnya berupa liquid atau powder. Kalau liquid, kamu boleh langsung masukkan ke sini. Ya, kalau sampelmu powder itu harus diencerkan. Ya, ngencerinnya ntar dilihat tuh tekniknya. Ya, jadi kalau misalnya ini 100 mili. Misalnya ini 100 mili. Nah, ini sampel kamu, masukkan ke beaker glass, tambahkan air. Nah, nambahin airnya itu jangan banyak-banyak ya. Jangan sampai kamu tambahin air sebanyak-banyaknya 150 mili. Nanti dituang lewat dong ya. Jadi kamu tambahin sedikit cuman buat ngencarin. Nah, abis itu kamu pindahkan, kamu tuangkan ke dalam labu takar ini ya. Dan nuangkannya juga harus hati-hati ya. Jadi usahakan tegak lurus dan laju aliran. Nah itu biar turun. Iya, kenapa? Kayak suaranya Steven nih barusan nih. Nah, terus dari sini di harus tegak lurus ya. Pastikan supaya laju aliran sampel kamu itu Maaf ya Bu. laju alirannya itu searah ya. Jadi tidak menyiprat kemana-mana kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah kamu tuangkan ya, jangan lupa dibilas ya. Jadi beaker glass yang habis kamu pakai buat melarutkan sampel tadi dibilas ya. Dibilas sampai tidak ada komponen warna yang tersisa gitu ya. Bisa tergantung dari sampel kamu ya. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, sampai benar-benar bersih semua gitu ya. Dan nambahnya juga jangan banyak-banyak ya. Jangan sampai ketika kamu tambahkan bilasan terakhir tuh lewat dari 100 mili. Wah, itu fatal ya gitu. Nah, jadi kamu bilas, pokoknya benar-benar sampai di sini tidak ada yang tersisa lagi. Misalnya ini warna kuning ya, jadi benar-benar di beaker gelasnya itu tidak ada warna kuning yang terlihat seperti itu. Nah, kemudian kamu baru boleh tambahkan dengan Aquades. Nah, nambahin Aquadesnya juga harus hati-hati ya. Jadi kalau misalnya mungkin eh, ketika kamu sudah apa, kamu bilas nih 3 kali. Nah, totalnya segini. Nah, supaya pas gini, kamu bisa gunakan botol semprot ya, sambil kamu bilas dinding-dindingnya seperti ini. Nah, kalau udah deket, em, kalau kamu punya nyali besar pakai botol semprot sih boleh ya, kalau kamu bisa ngontrol tangan kamu. Tapi saya sarankan kamu pakai pipet tetes ya, kamu teteskan pelan-pelan ya sampai tanda tera. Nah, kemudian misalnya gini ya. Jadi jangan lupa yang dipakai itu adalah meniskus apa?
meniskus bawahnya ya. Jadi seperti ini ya, bukan seperti ini. Jadi yang benar yang kayak gini ya, jangan jangan seperti ini. Oke, meskipun nanti sampelmu itu larutan berwarna, tapi dia bukan yang thick banget, jadi masih dikategorikan larutan yang encer, sehingga yang kita pakai adalah meniskus bawahnya, seperti itu. Dan satu lagi, jangan lupa ya, terutama kalau kamu banyak semprot di bagian dinding ini, ya di bagian leher dalam labu takarnya, ya, sorry, ini misal kayak gini. Nah, sebelum kamu tutup, sebelum kamu kocok ya, kamu bisa ambil tisu ya, digulung di batang pengaduk. Nah, terus kamu seka nih ya. Jadi kan di sini kadang suka ada tetesan air tuh yang netes-netes. Kamu bayangkan kalau misalnya ini kamu nggak seka dulu ya. Ketika kamu kocok, nah yang ada nempel-nempel di dinding ini kan bisa menambah volume air yang awalnya 100 mili tapi mungkin bisa jadi lebih 100 mili lebih gitu loh. Ya, jadi kamu bisa seka tuh pelan-pelan ya, tapi jangan sampai larutan yang di sininya apa kena. Atau kalau pengen lebih rapi kerjanya, jadi kamu bisa tambahkan sampai segini dulu kan ya. Jadi ketika apa yang udah diencerin, bilasan, terus kamu tambah Aquades pakai botol semprot. Nah, sebelum kamu tetes pakai pipet tetes ya. Karena nanti kalau misalnya posisinya udah seperti ini nih. Posisinya seperti ini. Nah, terus kamu seka pakai tisu, takutnya yang di sebelah sini keserap lagi tuh. Kalau udah keserap kan nanti iya nggak ya gagal ya kayak gitu kan. Nah, jadi sebelum kamu tetes ya, misalnya udah di sini ini tinggal dikit lagi, kamu kamu lap dulu bagian atasnya biar bersih. Nah, terus habis itu kamu tambahin sisa Aquadesnya up to 100 ml-nya itu pakai pakai pipet tetes. Karena kalau pakai pipet tetes itu kan netesnya udah lebih rapi ya. Jadi udah di pinggir-pinggirnya itu udah nggak ada apa cairan lagi kayak gitu. Sama satu lagi ya yang saya suka ingatkan supaya nanti itu lumayan fatal ya karena dalam melakukan pengenceran ya penentuan tanda tera itu penting banget ya karena dulu kakak kelas kamu apalagi yang kaum apa yang kelompok pandemi itu ya nggak ngerti tanda tera gitu jadi kadang posisinya ini tanda tera ya. Nah, sampai segini udah Bu, udah gitu. Jadi di bawah tanda tera atau kelebihan atau gimana. Nah, karena penting banget makanya ya sebelum kamu kocok ya saya ingetin sebelum kamu kocok tolong kamu lapor dulu ke pengawas ya supaya pengawas itu bisa nilai kamu bisa menentukan tanda teranya itu benar apa enggak gitu. Kenapa? Karena gini, kalau setelah kamu tera terus kamu kocok. Nah, yang awalnya seperti ini bisa jadi ada yang nempel-nempel tuh di pinggirnya. Sehingga yang awalnya udah pas seperti ini karena ada yang nempel-nempel di dindingnya mungkin dia bisa turun sedikit gitu. Karena ada yang nempel-nempel setelah dikocok. Nah, nanti kalau apa ya kamu nggak lapor, terus kamu jadi apa? Nih larutan udah jadi. Nah, pengawas kan pasti lihat nih. Terus dilihat, oh dia nggak bisa nih apa baca tanda teranya nih. Soalnya ini turun sedikit. Nah, akhirnya nilai kamu berkurang ya dan proporsi penentuan tanda tera itu dari total misalnya dalam satu soal itu 100%. Nah, proporsi penentuan tanda tera itu besar banget gitu ya. Karena itu penting banget ya. Jadi pastiin kamu lapor dulu ya sebelum dikocok ya. Dan jangan lupa setelah lapor eh Kak ini tanda sudah saya tera, oke. Nah, jangan lupa dikocok ya setelah itu. Gitu. Karena nanti kalau kamu ngerasa udah lapor, terus kamu lupa nggak perlu ngocok, nah ntar nilaimu juga nggak maksimum lagi kayak gitu. Seperti itu. Nah, nanti dari sini juga akan ada hitungan sih. Jadi kalau misalnya ini kan kamu mau bikin larutan 100 mili, nanti konsentrasinya diketahui nih, misalnya konsentrasinya eh, 5 molar misalnya. Oke, nah kemudian
ini atau larutan atau misalnya powder yang kamu tambahkan itu jumlahnya sekian, mr-nya berapa, kayak gitu ya. Jadi ada soal hitungannya. Tapi itu bisa kamu kerjakan di luar apa waktu 10 menit ya, kurang lebih 10 menit yang diberikan buat ngerjain prakteknya kayak gitu. Jadi seperti itu. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Itu jadi maksudnya kayak pas kita udah bikin larutannya, kita harus sekain pakai tisu. Itu kayak masing-masing bro. Iya, jadi gini loh. Em, Bentar ya. Saya nyari benda dulu ya. Kebetulan saya lagi nggak di ini. Saya nyari benda dulu yang saya bisa demokan dulu sebentar. Bentar, bentar. Hmm, nah, oke ya. Jadi misalnya gini. Kelihatan nggak? Nah, misalnya ini ini adalah labu takar kamu gitu ya. Nah, kan nanti misalnya sampel kamu tuh powder ya. Jangan lupa kamu dilute dulu ya, kamu encerkan dulu. Nah, terus kamu kan tuang ke sini. Nah, terus habis itu em, kan kamu harus bilas lagi ya. Kamu bilas mungkin 1 2 kali tergantung dari sampelnya ya. Apakah dia apa kalau misalnya masih tersisa di beker gelasnya, jadi mungkin nggak cukup sekali ya. Jadi pastikan air bilasannya udah bening, terus kamu transfer semua ke dalam labu takar ya. Nah, terus kalau misalnya masih jauh ya, misalnya kamu ketika setelah air bilasan misalnya sekali gitu ya, itu segini. Aduh, misalnya segini.
Nah, kalau segini untuk mencapai ke tanda tera itu kan masih lama ya. Kalau kamu misalnya pakai pipet tetes kelamaan ya, nggak akan keburu. Jadi kamu bisa pakai botol semprot. Nah, ketika kamu pakai botol semprot, nah kayak gini ya. Misalnya saya tuang kayak gini sampai sedikit di bawah tanda tera. Oke. Nah, ketika saya tuang ya, mungkin nggak kelihatan di sana, tapi di sini saya bisa ngelihat nih di bagian dalam sini ya, itu banyak air atau apa aqueous yang nempel di dinding gitu loh. Sehingga logikanya kan ketika nanti kamu tutup ya, terus kamu kocok, itu kan air yang ada di sini itu akan nambahin volume ya setelah kamu terak gitu ya. Jadi kenapa ini harus kita seka ya? Dan tadi kalau misalnya kita seka, jadi kan gimana ya? Bentar. Ya, jadi ini kan kayak gini. Oh, saya mending gini posisinya. Oke. Nah, jadi kan seperti ini. Nah, terus harusnya setelah ini ya, udah tinggal dikit, kalian pakai pipet tetes supaya dapat meniskusnya yang bawah gitu kan. Nah, tapi sebelum dikocok ya, itu tuh kalian harus di apa namanya? Harus kalian seka karena tadi ketika saya tuang di dinding bagian dalam itu ada sisa-sisa aquades yang nempel gitu loh. Sehingga nanti ketika dikocok, ini akan turun ke sini kan ya. Jadi akan menambah pengenceran. Jadi yang awalnya itu sudah tepat 100 mili, itu bisa jadi lebih dari 100 mili ya. Sehingga nanti konsentrasinya itu jadi nggak akurat gitu kan. Nah, sehingga harusnya nanti setelah kalian tambahin pipet tetes, itu kalian seka. Cuman kalau caranya kayak gitu ya, itu tuh ada kemungkinan takutnya yang awalnya itu sudah apa, sudah benar ya meniskusnya. Nah, kalian kalau terlalu dekat, nah itu bisa jadi yang sudah pas tadi itu keserap ke tisunya gitu loh. Ya, jadi supaya em, untuk menghindari terjadinya hal tersebut ya, kalian bisa isi sampai sedekat apa sampai dekat tanda tera. Nah, terus kalian bisa ambil tisu, digulung pakai batang pengaduk ya. Nah, terus kalian lap dulu, kalian seka bagian dalamnya. Kayak gini. Jadi praktek yang benar tuh harusnya seperti ini supaya oke, nanti. Nah, jadi kalau udah seperti ini baru kalian apa tera ya tepatkan 100 mili pakai pipet ya dan karena kalian pakai pipet ini kan netesnya udah teratur ya apa anggap aja ini pipet ya kalian netesin cairannya pelan-pelan pakai pipet nah itu kan udah teratur nggak akan menyebabkan percikan ke dinding-dinding ini ya kecuali kalau kamu dari sini terus kalian pencet-pencet pasti bakal ada splash tuh di dinding-dinding gitu kan jadi kalian masukkan sedekat mungkin sampai tanda tera habis itu kalau ini udah sebentar ya. Ini dianggap aja lah ya, ini saya kelebihan dikit. Nah, jadi setelah kalian tepatkan 100 mili ya, itu kan harusnya ditutup, dikocok. Nah, tapi sebelum kalian kocok, itu kalian harus lapor dulu ke pengawasnya ya. Jadi ini udah saya tera gitu, coba dilihat dulu ya, karena nanti dari situ akan dinilai ya. Karena kenapa? Karena nanti ketika kamu kocok ya, ini kamu tutup ya, terus ngocoknya posisinya begini ya. Nah, yang awalnya udah pas ya, ntar ya, ini misalnya ini kayak anggap aja ini saya kocok. Kocoknya bukan gini ya, ini cuma karena saya nggak ada tutupnya aja. Nah, ketika ini saya kocok ya, saya kocok depan belakang. Nah, ini kan nempel-nempel lagi tuh. Cairan itu kan nempel-nempel lagi ke dindingnya. Sehingga yang awalnya itu sudah pas di meniskusnya, itu bisa jadi turun karena sebagian dari cairan di sini jadi pada nempel di dinding. Ya, takutnya nanti pengawas tuh apa ya? Karena dia nggak apa pengawasnya nggak sempat ngelihat apakah kamu benar nggak tuh apa baca meniskusnya. Takutnya kamu nggak bisa terus dikira
nggak bisa. Padahal sebenarnya udah benar, terus karena kamu kocok terus nempel-nempel gitu loh ya. Makanya saran saya ya, setelah kamu tepatkan 100 mili, lapor dulu. Kalau udah oke, baru kamu tutup. Jangan lupa dikocok kayak gitu. Gimana? Kebayang nggak? Siapa tadi? Aiden ya? Bayang, Bu. Bayang ya? Mm-mm, mm. Jadi kurang lebih seperti itu. Prakteknya itu bukan sesuatu yang aneh-aneh ya, benar-benar simple, basic, tapi kepake terus ya. Jadi jangan sampai yang dasar-dasar ini kalian nggak paham, terus kalian tuh nanti bakal terus ke bawah ya. Kita kan praktikum selanjutnya akan bekerja dengan pengenceran, literasi, ya, cara baca skala, cara ngambil larutan, cara pakai pipet ya, terus apa? Kayak pakai pipet itu kalian cek ya bagian bawahnya ya apakah dia skalanya itu misalnya pipet 5 mili apakah paling ujungnya ini 4,5 atau 5 ya. Jadi kalau ujungnya 5 kamu nggak boleh sampai habis tuh. Jadi kamu harus stop di apa skala 5 gitu ya. Tapi kalau misalnya itu sampai habis apa 4,5 berarti ya kamu harus keluarkan sampai habis kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi semua sama ya. Kalau dulu tuh apa ya? Beberapa tahun yang lalu tuh topik UAP-nya itu di random ya, dikocok. Jadi mungkin ada yang dapat topik satu, ada yang dapat topik dua. Jadi mungkin ada yang pas kebetulan dia kuasain, ada yang pas enggak gitu ya. Kebetulan nggak dikuasain gitu. Yang sekarang semua saya samakan dan saya maunya yang benar-benar basic kalian bisa kerjakan dengan baik ya karena itu menurut saya lebih penting ya bakal kebawa terus sampai entar-entar sampai kalian penelitian karena kalau kalian tidak bisa menyiapkan larutan dengan benar ya titrasinya nggak benar nggak bisa baca skala nah itu nanti akan ngaruh ke akurasi data kamu jadi datanya itu nggak akurat gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tapi itu katanya bener ya, katanya yang untuk pertanyaan-pertanyaan yang paper, yang bukan praktikum ini, materinya dari week 1 sampai 13. Iya, betul. Oke. Karena kan kalau UAP itu apa praktikum nggak ada UTS kan. Jadi UAP materinya cover dari 1 sampai 13 semuanya. Em, iya sih. Soalnya kebanyakan untuk true false dan eh true false semua teori sih. True false itu nggak ada soal yang kayak terkait teknis praktikum misalnya gini loh. Kayak misalnya penambahan fenolftalin menyebabkan titik akhir dari apa itu kan kayak teknis ya. Jadi kalau mungkin yang praktikum nggak ngamatin mungkin nggak bisa jawab gitu kan. Kalau untuk true false full teori ya, full konsep. Nah, kemudian kalau untuk yang multiple choice itu ada yang sedikit technical tapi basic banget sih. Harusnya semua bisa jawab sih kalau kalian udah paham konsepnya gitu, bukan yang benar-benar apa detail banget gitu enggak sih. Oke, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Hmm? Ya, siapa? Viko, Stepanus? Oke ya, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa saya akhiri dulu sesi kali ini. Good luck ya, semoga ujiannya bagus-bagus ya. Saya berharap apa, semoga bisa lulus chemistry dengan nilai yang memuaskan, nggak ada yang ngulang ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu hasilnya. Oke ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi.